pada video tutorial kali ini, aku bakal menyelesaikan satu soal ini. Ada 3 soal dengan menggunakan software RS Studio dan Minitab. Jadi kita langsung aja masuk ke soal pertama. Oke, soal pertama. Dari 700 pengguna aplikasi belanja online yang disurvei, diketahui 455 orang menggunakan metode pembayaran transfer bank. Tentukan interval kepercayaan 90% untuk proporsi sesungguhnya pengguna aplikasi yang menggunakan transfer bank. Oke, sekarang kita kerjain dulu pakai RS Studio. Oke, sekarang kita menyelesaikan dengan menggunakan RS Studio. Nah, di sini aku udah masukin ya sintaksnya. Nah, jadi sintaks ini itu untuk menghitung interval kepercayaan untuk satu proporsi, karena soal nomor 1 ini dia kayaknya yang satu proporsi. Nah, data yang digunakan ini ada N, ini itu jumlah sampel yaitu 700, lalu ada jumlah kejadian yang dilambangin X dengan nilainya 455. Nah, kemudian dihitung proporsi sampel dengan rumus PH ini yaitu X dibagi N. Lalu kita juga ada nilai alfa itu 0,1. Nah, lalu ini ada interpolasi untuk Z, ini Z kritis, menggunakan fungsi Q normal 1 kurang alfa dibagi 2. Lalu setelah itu menghitung standar error juga menggunakan rumus rumus ini. Lalu hitung juga batas bawah dan atas selang kepercayaannya. Dan ini rumusnya. Lalu ini ada cetak hasil selang kepercayaannya 90%. Nah, kenapa alfanya tadi 0,1? Karena dia 90% kepercayaannya, jadi sisanya adalah 0,1 atau 10%. Lalu sekarang kita running aja. Running. Nah, oke, jadi hasilnya itu saat menghitung nilai Z kritis, dia menghasilkan 1,644 atau jadinya kalau dibulatin 1,645. Lalu standar errornya ini 0,01. Lalu hasilnya adalah selang kepercayaan 90% untuk proporsi yaitu 0,62 dan seterusnya sama 0,679. Oke, jadi itu hasilnya. Jadi tingkat kepercayaan 90% ini proporsi dari populasinya itu diperkirakan 62,03% sampai 67,97%. Oke, sekarang kita langsung pakai Minitab. Oke, sekarang kita menjawab soal nomor 1 dengan menggunakan Minitab. Nah, jadi kita langsung aja ke stat ini. Lalu kita pilih yang basic statistik dan one proportion. Karena tadi soalnya itu menjawabnya one proportion dan ini summarize data. Number of event-nya itu 455 dan number of trials-nya itu 700. Nah, kita ke option. Nah, ini karena tadi tingkat kepercayaannya itu 90, jadi kita ubah jadi 90 lalu di OK. Nah, jadi hasilnya ini tingkat kepercayaan 90%-nya itu ada di 0,61 sampai 0,67. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, kita ke nomor 2. Jadi nomor 2 ini kita baca dulu ya soalnya. Penelitian dilakukan untuk membandingkan minat penonton film bioskop antara pria dan wanita. Nah, dari 450 responden pria terdapat 260 orang yang rutin menonton film bioskop. Nah, dari 500 responden wanita terdapat 110 orang yang rutin menonton film bioskop. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi sesungguhnya antara pria dan wanita yang rutin menonton film bioskop. Nah, karena ini jadinya kita memakai yang 2 proporsi. Nah, sekarang kita jawab dulu pakai RS Studio. Oke, selanjutnya kita cari dengan menggunakan RS Studio. Nah, jadi ini diketahui karena kita memilihnya ini jadinya pakai dengan 2 proporsi. Nah,
menghitung, jadi kita pertama-tama masukin dulu N1-nya itu 450, lalu dengan X1-nya itu 260. Nah, ini yang pertama, yang ini dengan ini rumusnya tadi yang P hat X dibagi N. Lalu yang kedua kita masukkan 500 N2-nya dan X2-nya 110. Nah, lalu alfanya ini adalah 0,05 karena tingkat kepercayaannya itu kita memakainya 95%. Jadi makanya alfanya 0,05 karena dia dari 5% gitu. Lalu selisih proporsi, ini rumusnya. Lalu kita juga mencari standar errornya. Lalu kita juga mencari Z kritis untuk alfa dibagi 2. Tadi alfanya itu kan 0,05. Nah, dibagi 2 jadi 0,025. Lalu ini rumusnya. Lalu kita juga mencari batas bawah dan atas selang kepercayaan. Lalu cetak hasil. Selang kepercayaan 95% untuk selisih proporsi. Nah, sekarang kita langsung aja run. Oke. Sebentar. Ini. Nah, jadi hasilnya ini. Nah, jadi standar errornya ini adalah 0,029, lalu ada Z kritis yaitu 1,95, lalu ada selang kepercayaan 95% untuk selisih proporsi itu ada di 0,299 sampai 0,41. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke Minitab. Selanjutnya kita mencari dengan menggunakan Minitab. Nah, jadi kita ke start lagi. Basic statistik. Nah, kita memakai yang 2 proportion. Lalu ininya di summarize. Nah, sampel 1 tadi kita masukin 260 dan 450. Nah, lalu yang sampel 2-nya kita masukin 110 dan 500. Nah, tadi karena tingkat kepercayaannya 95%, jadi kita yang ininya 95% dibiarkan. Lalu kita oke. Nah, jadi hasilnya ini tingkat kepercayaan 95% itu ada di 0,299 sampai 0,41. Kayak gitu. Oke, sekarang kita next ke soal terakhir, yang nomor 3. Kita masuk soal nomor 3. Sebanyak 9 komponen elektronik dipilih secara acak dari suatu proses produksi. Dari pengujian diperoleh simpangan baku umur pakai sebesar 1,2 jam. Diasumsikan umur pakai komponen berdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku umur pakai seluruh komponen elektronik. Oke, sekarang kita pakai RS Studio dulu. Nah, di sini diketahui itu adalah jumlah sampelnya itu N-nya itu 9. Nah, dan simpangan bakunya ini dilambangin S itu 1,2. Lalu ada ini tuh rumus dari variansi sampel, itu rumusnya S pangkat 2 S kuadrat. Lalu di sini ada menghitung nilai C-square dari tabel untuk DF-nya itu sama dengan 8. Ini rumusnya, lalu menghitung interval kepercayaan untuk variansi. Ini rumusnya, dan kita juga menghitung interval kepercayaan untuk simpangan bakunya. Nah, cetak hasilnya kita nyerinya 2, yaitu selang kepercayaan 95% untuk variansi dan untuk simpangan baku. Oke, sekarang kita run aja. Nah, jadi hasilnya itu ini ada dinaikin dikit. Nah, jadi hasilnya itu
Untuk sebentar. Nah, untuk nilai chi-square dari tabel untuk DF yang 8 ini, yang atas itu 17,53 ya, dan yang bawahnya itu 2,179 atau dibuatnya jadi 2,18. Lalu interval kepercayaan untuk variansi yang interval kepercayaan 95% untuk variansinya itu 0,65, 69 dan seterusnya sampai 5,28 dan seterusnya. Lalu untuk kepercayaan 95% untuk simpangan bakunya itu 0,81 sampai 2,29. Nah, kalau memakai Minitab, kita nyarinya satu-satu simpangan baku lalu variansi. Nah, sekarang kita ke stat lagi. Lalu basic stat. Lalu ininya yang satu varians. Nah, yang pertama kita mau cari standar deviasi dulu. Nah, sampel size-nya tadi itu kan 9 ya. Nah, sampel standarnya itu 1,2. Optionnya tadi 95% untuk confident levelnya. Lalu kita oke. Nah, jadi hasilnya untuk 95% untuk standar deviasi itu 0,81 sampai 2,3. Sama nggak kayak tadi? 2,3. Ya, untuk simpangan baku. Nah, lalu yang satu lagi kita mencari variannya. Start lagi, basic statistik. Lalu satu varian. Nah, sekarang kita mau cari sampel variannya. Nah, sampel varian ini, tadi variannya ini ada 1,44. Jadi kita masukinnya 1,44. Untuk confidence levelnya 95%. Lalu kita oke. Nah, jadi hasilnya itu interval 95%, kepercayaan 95% itu 0,66 sampai 5,29. Coba kita cek sama enggak 5,29. Oke, sama. Nah, jadi gitu deh cara menjawab dari ketiga soal itu. Oke, sekian video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.